Kalau kalian punya kepentingan, nggak usah sok apa ya, sok pejuang lah. Kenyataannya kalian cuma mengurusin perut gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke, kali ini ada video menarik yang saya akan tampilkan, yaitu pernyataan dari Pak Darso Arif di mana Yusuf Mansur ternyata memiliki perusahaan bernama Daku Baja Indonesia. Nah, jadi Daku ini selain nama pesantren juga ternyata nama sebuah PT, nama sebuah perusahaan baja ya, kalau tidak salah di sini kan namanya PT Daku Baja Indonesia gitu. Jadi seperti apa nanti dikatakan oleh Pak Darso Arif, bahwa jika nanti ke depan Yusuf Mansur kemudian meminta sedekah untuk Daku, harus kita perjelas Daku yang mana, Daku pesantren atau Daku perusahaannya gitu loh. Karena jangan sampai yang sekedar menyebut Daku lalu kemudian Yusuf Mansur ternyata untuk membantu finansial keuangan dari PT Daku Baja Indonesia, ya harus kita perjelas gitu loh. Oke, kita langsung saja simak pernyataan dari Pak Darso Arif. Saudara-saudara, dalam beberapa hari terakhir ini beredar pesan suara di media WhatsApp, beredar cukup luas sampai ke saya, di mana suara jamaah berbicara dengan seseorang. Dia mengatakan bahwa dalam tahun depan ini perusahaan dia akan go public atau IPO. Pertanyaannya, perusahaan Jam'an yang mana gitu? Soal sesumbarnya Jam'an bahwa perusahaan dia akan go public ini bukan baru sekarang. Tahun 2019 dia sudah berbicara di media sosial, di akun-akun media sosial milik dia, bahwa Paytren itu akan go public pada tahun 2020. Namun sampai tahun 2022 ini Paytren alih-alih akan go public malah makin mendem. Bahkan sebagian karyawannya sedang mempermasalahkan Jam'an dan perusahaan itu secara hukum. Sebentar lagi mungkin akan sampai ke meja hijau. Masih soal perusahaannya Jam'an, mungkin sebagian besar di antara kita belum tahu bahwa ada perusahaan Jam'an yang juga memakai nama Daku, yaitu PT Daku Baja Indonesia. Jadi kalau Jam'an meminta sedekah atau Anda memberikan infak dan sedekah kepada Dakunya Jam'an, perlu dipertegas, infak atau sedekah yang Anda berikan atau yang Jam'an minta itu dialamatkan kepada Daku Darul Quran pesantrennya, atau jangan-jangan kepada Daku perusahaannya dia, yaitu PT Daku Baja Indonesia. Ini perlu dipertegas. Saudara-saudara, dari sumber yang resmi saya mendapat data tentang profil perusahaannya Jam'an ini bernama Daku Baja Indonesia. Itu berdiri dengan tanggal SK-nya itu 26 Juni 2013. Notarisnya yaitu Ibu Yeni Ambariyatun SHMM di Kota Tangerang Selatan. Tanggal aktanya itu tanggal 1 Mei 2013. PT ini, PT Daku Indonesia, PT Daku Baja Indonesia ini alamatnya di Jalan HOS Cokro Aminoto, kawasan bisnis CBD, Blok A5 nomor 23, Kota Tangerang. Ini adalah alamat di mana usaha-usaha Jam'an berkantor di situ, mulai dari Paytren, patungan usaha, patungan usaha, patungan aset, dan lain sebagainya di alamat tersebut. Perusahaan ini didirikan oleh Jam'an dan teman-temannya dengan maksud dan tujuan atau bergerak dalam bidang pembangunan, meliputi bidang jasa konstruksi besi dan baja yang meliputi. Ini barusan saya cek ya websitenya PT Daku Baja Indonesia. Nanti teman-teman cari saja dan
Alamat yang disebutkan oleh Pak Darso tadi benar ya. Jalan Hos Haji Omar Said Cokro Aminoto, kawasan bisnis CBD Blok A5 nomor 23. Nanti teman-teman bisa cari sendiri, artinya memang itu benar-benar ada gitu loh teman-teman. Dan apa ya, saya bilang sini satu persatu hal-hal yang mungkin Yusuf Mansur mungkin ya, di sini saya bilang mungkin ya, yang mungkin Yusuf Mansur tidak ingin publik ketahui, akhirnya mulai terkuak satu persatu gitu. Dan saya sering bilang, dan saya pernah bilang bahwa sebenarnya Yusuf Mansur sendiri yang memperkeruh masalah ini, yang mempersulit masalah ini. Seandainya dari awal Yusuf Mansur mau mendengar orang-orang yang menasihati dirinya, untuk berhenti, untuk mengembalikan saja uang-uang dari para korban ini, mungkin masalahnya tidak bakal sepelik ini. Tapi karena dia selalu menghindar dan menghindar gitu, mencari cara untuk menghindar gitu. Intinya seperti itu, untuk tidak bertanggung jawab. Kelihatan kan dari 2 kali saja didatangi oleh para jamaah Jabal Nur, korban investasi tambang batubara. 2 kali juga dia tidak menemui para korban gitu. Dan kelihatan dari situ kan teman-teman, bahwa tidak ada itikat untuk menemui para korban, tidak ada itikat untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Dan akhirnya orang-orang kemudian mencari-cari yang lain gitu. Siapa sebenarnya dari Yusuf Mansur ini, sosok dari Jamal Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur ini gitu. Oke, kita lanjutin teman-teman. Antara lain pembuatan, pemeliharaan, pengecetan, serta kegiatan usaha terkait. Maksud dan tujuan perusahaan ini juga adalah untuk perdagangan, ekspor impor dan perdagangan logam, baja dan aluminium, meliputi pembangunan impor dan ekspor antar pulau, daerah, serta lokal dan internasional, dan lain sebagainya. Maksud dan tujuan berikutnya meliputi peleburan, pengecoran logam maupun baja dan kegiatan usaha terkait. Maksud dan tujuan berikutnya adalah sebagai industri pengolahan barang-barang dari logam, baja, aluminium seperti pembuatan paku, staples, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kenapa Jam'an mendirikan perusahaan yang berhubungan dengan baja dan logam? Karena ya salah satu temannya yaitu pandai mengelola baja, punya perusahaan yang punya kaitan juga dengan baja. Nah ini dia pengurus dan pemegang saham PT Daku Baja Indonesia. Pertama, komisaris itu Bapak BHW yang beralamat di Cikarang. Yang kedua, komisaris juga Ibu SS. Sepertinya Ibu SS ini adalah istri dari Bapak BHW tadi karena alamat mereka itu sama. Nah, kemudian yang berikutnya komisaris ini adalah konco-konconya Jam'an, orang-orang dekatnya Jam'an yang ada dalam berbagai kepengurusan bersama dengan Jam'an dan sering terlihat bersama-sama dengan Jam'an dalam berbagai kesempatan ketika mereka tampil, yaitu MAS, kita kenal semua sebagai komisaris. Ada lagi TRM, wah ini yang sering tampil juga, yaitu sebagai komisaris juga. Ada AJ, nah, ini juga adalah teman-teman Jam'an yang sering tampil foto bersama dan lain sebagainya, itu sebagai komisaris. Ada AJ juga, inilah. Jadi MAS, TRM, dan jadi jangan kalian menggambarkan diri kalian, mencitrakan diri kalian dalam video seolah-olah kalian mendukung Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur gitu. Memang kalian kalau misalkan Yusuf Mansur kenapa-kenapa, kalian ikut kenapa-kenapa gitu. Jadi nggak usah sok keras di media sosial gitu, nggak usah sok keras di video gitu. Kalau kalian punya kepentingan, nggak usah sok pejuang lah. Kenyataannya kalian cuma mengurusin perut gitu loh. Jadi nama-nama yang disebutkan oleh Pak Darso ini dan kemudian Pak Darso bilang orang-orang di sekitar ya memang punya kepentingan gitu loh, punya kepentingan selama ini, dan saya menduga itu gitu loh. Oke, kita lanjut. Jadi terserah kalian mau ngomong apa di media sosial, mau ngancam seperti apapun terserah gitu. Terserah, toh selama ini juga kalian cuma sekedar berkoar-koar gitu loh. Karena teman-teman, saya beritahu kepada kalian, mereka itu punya kepentingan semua dan berbicara masalah ini gitu loh. Jangan mau diakalin terus gitu loh jadi orang. Oke, kita lanjut. AJ ini adalah orang-orang yang selalu bersama-sama dengan Jam'an
dalam mengelola pesantrennya, mengelola macam-macam usahanya. Kemudian ada ADP, ini sebagai direkturnya, dan Jam'an Nur Khatib Mansur. Di sini tertulis Yusuf Mansur sebagai komisaris utama. Jadi saudara-saudara, Jam'an ini tentu saja kaya raya. Nanti ke depan saya akan memperkenalkan kebersamaan teman-temannya Jam'an ini dengan Jam'an sendiri dalam usaha apa saja atau dalam kegiatan apa saja, insya Allah dalam video-video mendatang. Besok hari Kamis tanggal 1 September akan berlangsung persidangan gugatan investor investasi patungan usaha terhadap Jam'an. Saya akan videokan suasana sidang dan hasil sidangnya. Juga saudara-saudara, dalam 1-2 waktu ke depan ini, dalam waktu yang dekat ini, ada kasus baru lagi yang muncul yang berkaitan dengan Jam'an, soal masalah bisnis juga. Insya Allah nanti akan saya informasikan dalam video saya di channel ini. Terima kasih. Saya Darso Alif Muhammad, dan jangan lupa saudara-saudara tetap saya mintakan untuk melakukan subscribe agar video saya ini punya keberlangsungan yang lama. Terima kasih waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah apa yang dikatakan oleh Pak Darso Arif mengenai perusahaan Yusuf Mansur, yang saya juga baru tahu bahwa Yusuf Mansur punya perusahaan yang bernama Daku Baja Indonesia. Selama ini banyak yang berkomentar bahwa kenapa Yusuf Mansur terus, kenapa Yusuf Mansur terus. Saya kasih tahu kawan-kawan, Yusuf Mansur itu berceramah sudah sejak lama gitu. Sudah sejak lama dia bercerita yang orang-orang kemudian percaya sudah sejak lama. Lalu kenapa hari-hari ini kemudian kita mengkritik belum sampai setahun sudah ada bahasa-bahasa seperti itu? Biarkan saja. Biarkan saja. Ini masalahnya Yusuf Mansur tidak pernah mau berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, berusaha untuk mengembalikan hak-hak dari para korban yang sudah disetorkan ke dia, di mana orang-orang ini menyetorkan duitnya karena sosok Yusuf Mansur gitu. Bahkan ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa orang-orang ini menginvestasikan duitnya cenderung karena profil, cenderung karena tokoh gitu. Karena jujur saja banyak dari investor ini yang tidak tahu menahu mengenai seluk-beluk investasi, lalu mereka mentransfer uangnya, memberikan uangnya, menginvestasikan uangnya. Karena apa? Karena Yusuf Mansur. Jadi Yusuf Mansur mau mengelak seperti apapun, ada dia di sana yang mempresentasikan perusahaan ini, yang mempresentasikan seperti misalkan tambang batu bara Jabal Nur. Lalu hari ini mau bilang apa? Dan dari kata-kata Pak Zaini Mustafa ada beberapa miliar yang sempat dikembalikan. Artinya teman-teman sudah bisa mengambil kesimpulan dari situ. Oke, cukup sekian dari saya. Khalid Al Walid, see you on the next videos.